Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga di pandemi ini kita masih dalam, dan teman-teman juga masih dalam keadaan sehat, masih tetap bersemangat juga belajar meskipun tahun ajaran baru masih dalam PPKM level 1 sampai 4 ya. Nah, sekarang tuh kita kita tuh dapat interview lagi sama salah seorang penerima beasiswa Erasmus ya. Kemarin kan udah ada beberapa interview sebelumnya. Nah, sekarang ini kita kedatangan lagi satu penerima yang lanjutin studi S2-nya ya, Kak ya? Iya, S2-nya ke benua biru Eropa sana. Boleh diperkenalkan namanya, Kak? oke. Halo teman-teman. Eh, nama saya Okta, nama panggilan saya Okta, nama panjang saya Nur Okta Bilatina. Saya S1-nya di Teknik Fisika ITS Surabaya. Terus sekarang, alhamdulillah tahun ini saya dapat beasiswa IMGMB, Erasmus Mundus Joint Degree Master Program untuk program VC, atau kepanjangannya itu Transition, Innovation, and Sustainability Environment. Itu perkenalan. Nah, itu Kakak milih yang jurusan itu ke kampus mana aja, Kak, di Eropa? Jadi untuk VC ini ada 4 kampus. Konsorsiumnya itu Donau Universitas Krem di Austria. Terus kalau untuk semester satunya di Nova University, semester 2-nya ke Universitas College Dublin UCD, terus semester 3-nya di Poznan University of Economics and Business, itu di Polandia. Oke. Ada 4 kampus ya tadi ya? Iya, 4 kampus. Yang terakhir di Austria. Austria balik lagi ya? Pertamanya di Nova dulu, di Lisbon, terus keduanya ke Dublin, ketiganya ke Polandia, terakhirnya ke Austria. Tapi yang universitas konsorsiumnya ada di Austria. Oke. Terus kenapa sih Kak Okta memilih beasiswa Erasmus gitu? Terus kenapa sih, apa yang melatar belakangnya sampai Kak Okta tuh ngambil jurusan itu dengan bantuan beasiswa Erasmus? Sebenarnya banget gitu ya, dari awal itu aku nggak fokus ke beasiswanya, tapi lebih fokus ke programnya. Karena program kenapa aku pilih S2 itu sebenarnya ngelanjutin dari karir aku sih. Nah, itu tuh kayak kalau diceritain tuh kayak panjang banget dari semester tahun ketiga kuliah mungkin ya. Dulu tahun ketiga kuliah tuh kayak mungkin mau ngapain sambil kuliah gitu kan ya, kebanyakan kita aku jadi mahasiswa gitu. Nah, aku tuh waktu itu lagi senang-senangnya ngerjain proyek yang berhubungan sama renewable energy. Jadi aplikasikan teknologi itu ke masyarakat gitu. Contohnya kayak ngebangun biogas di restoran desa gitu dengan sumber daya yang ada di belakang restoran pas gitu, ada kandang sapi gitu. Nah, dari situ kita kayak kayaknya aku tertarik nih sama pengaplikasian teknologi di level society gitu. Biasanya kita di lab, terus tiba-tiba ke masyarakat, kayaknya tuh seru dan emang aku enjoy banget sih gitu. Tapi waktu itu aku mikir mau lanjut S2, cuma melihat keliling, maksudnya kayak sumber daya aku sendiri gitu. Dan keluarga kayaknya lebih butuh untuk kerja, akhirnya aku kerja dulu setelah kuliah, kayak S2 di pas kuliah. Nah, alhamdulillahnya pas kerja pun ketemu kerjaan yang sesuai gitu, walaupun aplikasinya tuh bukan renewable energy, tapi lebih ke arah digital transformation ke perusahaan. Karena itu kan kayak kita bawa sistem baru ke sistem yang udah ada, dan kadang udah direfleksikan sama karyawan. Di situ sih aku kayak, oh ini kayaknya aku merasa close banget kerja di bidang-bidang ini gitu, beririsan antara sosial dan teknologi gitu. Nah, itu aku temui di jurusan ini. Jadi awalnya itu saya jurusan dulu, baru ada beasiswanya. Oke. Jadi berangkat dari semester 3 tertarik dengan hal tersebut, kayak sustainable development berarti masuknya ya? Iya, maksudku. Berarti terus lanjut lagi kerja, ketemu bidang yang cocok lagi, langsung becus ngelamar beasiswa. Iya, tapi nggak se lancar itu sih sebenarnya jalannya. Sebelum ngelamar Erasmus kemana aja Kak? Sebelum Erasmus, aku coba dari Evening dulu,
dari tahun 2019 kalau aku tidak salah mengingat ya. Rekening, terus habis itu AAS juga pernah, terus Orange Tulip itu juga pernah, terus itu Inno Energy itu yang terakhir sih. Yang terakhir ini yang Erasmus yang dapat. Banyak ya coba-cobanya. Terus terus dari sekian banyak beasiswa yang sudah dilamar dan sampai beasiswa Erasmus yang sudah didapatkan ini, persiapan-persiapan apa aja sih yang dilakukan sama Kak Okta untuk melamar beasiswa gitu, terutama beasiswa Erasmus yang ingat pada saat Kak Okta melamar banyak beasiswa termasuk beasiswa ini tuh pandemi sedang ya melanda dunia termasuk Indonesia salah satunya. Kalau dari aku sih kayak waktu persiapan tuh mungkin ada dua bagian ya, satu tuh non teknis dan satunya lagi teknis. Kalau non teknisnya aku melihat dari sekelilingku juga yang anak-anak muda yang zaman sekarang kena pandemi, kita kayak banyak menghadapi rasa ragu, uncertainty gitu, besoknya gimana gitu, besoknya aku dapat kerja apa enggak, besoknya aku ngapain gitu. Mungkin persiapan pertama itu niatnya dulu kali ya, tujuan dulu, sebenarnya mau S2 itu S2-nya itu buat apa, habis S2 itu mau ngapain gitu. Walaupun kita dalam dalam kabut, di bawah kabut ini, tapi setidaknya kita harus tetap positif thinking, terus menyiapkan coba lihat nih besoknya ngapain sih gitu, jangan pikirkan pandemi gitu. Kalau bisa pandemi itu dijadikan opportunity, apa yang bakal dibutuhin ke depannya. Kamu kalau misalkan kita mau ketemu nih tujuan aku pilih S2-nya, itu menurutku udah bakal persiapan paling utama sih ya, secara non teknisnya. Nah kalau teknisnya mungkin siapin ini ya, ayo itu penting banget. Pendaftaran Erasmus Mundus ini kalau aku tidak salah ingat itu mulainya September sampai Februari, jadi sebelum 2 bulan range 2 bulan itu bisa dipersiapkan, dipersiapkan juga gitu sih. Terus yang kedua mungkin biasanya kalau Erasmus Mundus ini ada persyaratan minta recommendation letter dari dosen atau dari atasan. Nah, karena sekarang kita nggak tahu ya, semoga sebenarnya sih ya kita nggak berdoa yang terburuk gitu untuk orang, apalagi beliau-beliau yang bakal ngebantu kita ya bikin surat recommendation letter. Nah, tapi kalau bisa minta dari jauh-jauh hari, dan kita sendiri punya plan B, misalkan seandainya dosen atau atasannya kita minta tolong ini kenapa-napa, jadi kita tahu harus ngapain gitu. Gitu sih. Itu yang kedua. Yang ketiga menurut aku adalah latihan bikin esai mungkin ya, kalau belum buka pembukaannya pendaftarannya waktu itu. Dan motivational letter itu juga kalau bisa latihan dari sekarang gitu. Jadi pas bisa udah langsung nulis gitu. Oke. Jadi persiapannya detail banget ya, non teknis ada, teknis ada. Ya pantas sih dapat beasiswa di Erasmus ya, persiapannya banyak banget. Iya, gitulah. Terus kan persiapan dari non teknis sama teknis kan tuh banyak lah ya dari Kak Okta. Terus ada gak sih tantangan atau kesulitan yang hadapi pada saat ngelamar beasiswa gitu? Apalagi lagi pandemi sekarang ya. Nah, aku kan ngelamar beasiswanya itu tahun 2020 awal ya. Nah, alhamdulillahnya ini aku udah nyiapin IELTS dari 2019 akhir. Jadi aku nggak terimpact sama pandemi kalau untuk persiapan. Dan aku udah ngubungin dosen-dosen segala macam itu udah lama gitu, Pak, saya mau ngelamar beasiswa gitu, tapi masih nggak tahu kapan gitu, cuman saya udah minta tolong gitu. Nah, mungkin kalau yang sekarang itu kendalanya adalah kita kena PPKM gitu ya, karena nggak bisa ke Jakarta, nggak bisa, agak sulit lah mobilitas kita. Nah, mungkin itu bisa dipersiapkan dari jauh-jauh hari gitu. Walaupun belum tahu nih, misalkan mau daftar beasiswa apa gitu, dan ininya kapan, bukanya kapan, tapi selama ada waktu dan kita yakin gitu, misalkan udah yakin mau ngejar IELTS, sudah ambil aja gitu, jangan tunggu-tunggu nanti gitu. Maksudnya kita kan nggak tahu ya besoknya gimana gitu. Gitu sih kalau buat relate-nya ke pandemi ya. Kalau dari persiapan non teknis sendiri Kak, kayak misalkan kan butuh surat rekomendasi gitu. Nah itu ada barrier-barriernya nggak sih yang dihadapin dari Kak Okta sendiri? Kalau sejauh ini surat rekomendasi
Enggak sih, mungkin karena beliau-beliau dosen atau atasan kita ini kan orangnya sibuk ya, punya jadwal yang padat, jadi ya kita juga harus ngerti gitu, maksudnya kalau mereka belum submit ya mungkin nanti di remindernya nanti 1 bulan sekali atau pas udah mau deket 2 minggu sebelumnya gitu. Itu aja sih mungkin ya kendalanya, tapi itu bukan kendala juga sih, maksudnya masih bisa diatasi gitu ya kalau menurut saya gitu. Nah terus dari Kauta sendiri boleh bagi kiat sukses lah bisa dibilangnya, tip atau pengalaman berharga yang bisa dibagi dari Kauta dalam melamar beasiswa gitu ya, gimana sih? Oke. Mungkin aku nih belajar dari kesalahan ya, jadi kayak dari pertama kali nyoba beasiswa, oh ya aku salah di sini, kedua oh ya aku salah di sini, oh ya ketiga aku salah di sini. Mungkin kesalahan terbesar aku adalah aku tidak fokus yang pertama. Nah jadi kalau ada yang mau daftar beasiswa sekarang, coba difokuskan dulu maunya apa gitu, karena ya aku juga menyadari sih, aku juga kan suka buka sosial media segala macam gitu, kadang kita ngeliat orang tuh, oh kayaknya kayak gitu, oh kayaknya bidang ini ya, jadi kayak gampang terdistraksi gitu di awal-awal. Nah itu aku kayak belajarnya dengan cara yang sangat-sangat keras, kayak ditampar dulu gitu, baru oh iya ya aku tuh kurang fokus ternyata gitu. Akhirnya diinget lagi tujuannya, oh ya tujuannya dulu mau ini gitu. Jadi itu sih pertama, mungkin fokus kali ya. Pas udah fokus, walaupun kita banyak melewatkan opportunity itu bukan artinya kita tuh nggak rajin atau gimana, tapi fokus itu membuat kita jadi lebih, effortnya tuh lebih terfokus ke satu hal gitu, dan itu lebih maksimal sih setelah aku jalanin ya. Mungkin pertama fokus, yang kedua kalau ada yang gagal terus kayak aku itu jangan, sebenarnya nggak apa-apa sedih sih, depresi, sedih, stres itu adalah hal yang normal gitu, gagal itu juga adalah hal tapi jangan lama-lama gitu. Tapi kayak ya udah 5 menit aja atau sehari aja cukup gitu, nanti itu udah bangun lagi gitu. Tapi oh ya, terus jangan lupa untuk terus improve dan evaluasi diri, kayak misalkan oh ya kemarin gagal kenapa ya gitu, jadi lihat lagi, ternyata pas baca esainya, oh ya iyalah saya gagal, ternyata esainya nggak fokus gitu. Ternyata kemarin saya kurang dirinya gitu, jadi dievaluasi terus gitu diri sendiri. Terus ada lagi yang ketiga, mungkin ini the art of balancing kali ya. Jadi kayak kadang tuh kita, nggak kadang sih, aku sih sebenarnya aku kayak suka lost gitu, suka tetap distraksi karena yang nggak tahu, karena faktor luar atau faktor dalam, setelah gagal berkali-kali kan kayak mental kita gitu ya. Nah, menurut aku yang paling penting ini adalah tahu diri sendiri, kayak kelemahannya apa, kelebihan kita apa gitu. Karena bagaimanapun beasiswa ini kan kayak kompetisi ya. Walaupun kompetisi, sebenarnya kompetisinya itu bukan sama orang lain sebenarnya, tapi sama diri sendiri. Gimana cara kita nampilin versi terbaik kita gitu, tapi kita nggak arogan. Gimana cara kita bilang kita mau banget beasiswanya, tapi kita nggak bisa bikin sesuatu yang kita punya itu apa gitu. Bagaimana caranya menampilkan hasil terbaik diri, tapi tetap jauh keluar gitu sih. Jadi belajar dari itu penting. Yang ketiga ya tadi, udah sih kayak gitu aja kalau dari saya. Gokil. Nih kalau tip banyak kayak gini harusnya semua orang bisa dapat beasiswa kali ya. Gila, konkret banget itu tips sama triknya, parah. Dari jiwa ada, dari teknis pun ada gitu. Jadi benar. Itu harusnya menjadi pacuan motivasi buat teman-teman buat bisa meraih beasiswa lagi gitu kan. Apalagi lagi pandemi, jangan jadikan sebagai barrier gitu, harusnya jadi opportunity. Gokil. Nah, pertanyaan dadakan kalau Kak. Setelah lulus S2, apakah akan tinggal di Eropa dulu atau langsung ke Indonesia balik ke pekerjaannya? Oke, pada dasarnya sih setiap aku ditanya gini, aku akan menjawab selama ada 3
dasar kehidupan ada di sana, dari kandang pangan papan, aku akan memilih yang bisa mencukupi tiga-tiganya gitu. Nah, kayaknya itu juga ngaruh ke demand pekerjaan sih ya. Sebenarnya aku ngeliat di Indonesia tuh ada potensi kalau kita tuh mau memperbaiki masalah-masalah yang ada kayak environmental problem, di masalah di energi segala macam, dan sebenarnya udah banyak teknologi yang bisa kita aplikasikan. Tapi somehow kadang kita lupa menghubungkan kalau teknologi ini dipakai oleh manusia gitu. Dan kadang kita suka lupa gitu faktor manusianya. Ya udah kita bangun aja, teknologi ini udah jadi nih, udah selesai gitu. Ketika diaplikasikan ke masyarakat bingung ini gimana cara pakainya, ini maintenance-nya gimana, nggak ada yang ngajarin kita. Terus ini limbahnya taruh kemana, itu kadang kita lupa. Karena jurusanku ini belajar tentang gimana caranya mentransisikan teknologi, inovasi ke masyarakat dengan smooth gitu, nggak masyarakat aja sih, misalkan ada perusahaan juga yang mengaplikasikan teknologi, gimana teknologi dan inovasi itu smooth gitu ditransisikan ke sistem yang udah ada gitu. Nah, aku melihat di Indonesia tuh ada potensi kita akan menuju ke arah sana dan tenagaku akan digunakan gitu. Tapi in case aku juga nggak tahu ya kapan ini akan terjadi gitu, atau ini udah terjadi, mungkin udah terjadi tapi masih sedikit lowongan pekerjaan. Kayaknya jawaban paling realistis adalah aku akan berpatokan sama demand yang ada gitu, di negara mana tenagaku dibutuhkan setelah S2 gitu. Bukannya aku nggak cinta Indonesia gitu, tapi agak realistis aja sih gitu. Ketimbang aku balik ke Indonesia tapi tidak melakukan apa-apa atau malah jadi pindah jurusan lagi, kayaknya nggak gitu. Aku mending mengembangkan sampai aku jadi pro, nanti kalau misalkan Indonesia itu ya aku balik gitu. Jawaban yang sangat diplomatis sekali ya. Oke. Benar. Tapi mostly emang kayak kebanyakan aku yang beberapa tanya ya begitu juga sih. Kayak ada yang bilang kan di Eropa kan masih bisa dikasih kesempatan misalnya visa 1 tahun untuk bisa kerja di sana misalkan. Ya, mereka pada ngambil opportunity itu untuk kerja di perusahaan yang berkaitan sama bidang studinya dia untuk mengaplikasikan, terjun langsung ke lapangan. Begitu. Oke, very inspiring Kauta. Thank you so much. Soalnya udah lama nggak nggak interview yang banyak jawabannya. Cakep banget. Oke. Jadi pertanyaan terakhir itu tadi telah menutup interview ya, sesi rekaman kita kali ini. Jadi terima kasih Kauta telah berbagi tips dan trik bagaimana cara melamar beasiswa terutama di masa pandemi ini. Sangat berbobot. Terima kasih sharingnya. Jangan lupa subscribe di Kaleria News gitu. Jadi buat menambah referensi. Gitu. Jadi jangan lupa stay safe teman-teman, tetap sehat. Yang belum vaksin jangan lupa vaksin. Yang udah vaksin tetap jaga protokol. Meskipun levelnya sekarang jadi banyak ya, level 1 sampai 4. Jaga kesehatan.